Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah dapat berjumpa kembali dengan jamaah. Ini DJSF semua atau nyampur, Bu? Campur. Kementerian Keuangan semua berarti. Oh, dari berbagai macam divisi berarti. Baik. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali masih berbicara tentang hadas. Kalau di pertemuan, silakan Ibu, silakan. Izin saya pindah di sini biar kelihatan. Nah, gini enak. Oke. Jamaah sekalian, di sebelumnya kita sudah membahas tentang hadas kecil. Sekarang kita membahas tentang hadas besar. Apa bedanya hadas kecil sama hadas besar? Bicara hadas nggak ada ukuran medium, nggak ada hadas medium, itu nggak ada. Adanya kecil sama besar aja gitu ya. Nah, jadi yang kecil itu maksudnya kondisi di mana kita nggak punya wudhu tuh hadas kecil. Sedangkan hadas besar adalah kondisi di mana kita melalui penyebab wajib mandi. Jadi kalau kita mengalami hal-hal yang membuat kita wajib mandi, maka nanti disebut kita berhadas besar. Itu dia. Hadas kecil itu diangkat dengan wudhu dan tayamum. Nanti kita akan bahas kondisi apa saja yang boleh tayamum, bagaimana caranya. Hadas besar itu wajib mandi, kalau nggak bisa mandi maka tayamum. Baik, itu dulu, kita next. Next slide. Sampai di sini jangan dibuka dulu perintilannya. Nah, jangan kalau kata anak sekarang jangan disepil dulu gitu ya. Spill itu sih bahasa Indonesianya apa? Dijembrengin kata orang Betawi, Bu. Jangan dijembrengin dulu gitu. Saya mau tahu jamaah Kementerian Keuangan bisa jembrengin apa enggak? Ada 6 yang mewajibkan kita mandi. 6 perkara. Gara-gara kita mengalami 1 dari 6 itu jadi wajib mandi. Bisakah disebutkan 6? Biasanya kalau saya nanya di jamaah, jawabnya cuma 3. Kalau di Kementerian Keuangan harusnya 6 ya. Coba kita cek. Nomor 1 yang mewajibkan mandi? Haid 2. Nifas 3. Berhubungan sama istri. Nah 3 tuh ya. Coba 3-nya lagi. Jangan googling tapi, ayo. Gimana Ibu? Mimpi basah. Sebetulnya yang bikin wajib mandi itu bukan mimpinya, basahnya. Kalau mimpi mah kita setiap malam mimpi, habis itu nggak inget mimpi apa juga. Nah kalau keluar air mani maka wajib. Keluar mani dengan atau tanpa mimpi wajib mandi. Keluar mani dengan atau tanpa berhubungan badan wajib mandi. Intinya keluar air mani. Keluar air mani itu bisa terjadi pada laki-laki dan perempuan. Kalau keluar air mani wajib mandi. Kalau keluar mani doang, itu namanya belanja, Bu. Itu mani. MONEY ya. Shopping. Nah, itu kita udah sebut berapa tadi? Berarti udah 4 ya? 4, Bu. Haid, nifas, keluar air mani, sama berhubungan badan. Nomor 5. Melahirkan. Melahirkan dengan atau tanpa mengalami nifas wajib mandi. Jadi kalau ada orang melahirkan tapi nggak mengalami nifas, dia tetap wajib mandi. Tapi kalau kita mengeluarkan lagi, kita melahirkan, kemudian kita mengalami nifas setelah bayinya oe-oe, berarti kita mandinya pas habis lahiran atau kita nunggu kelar nifas? Kalau setelah melahirkan suruh mandi, nggak sanggup, Bu. Kenapa nggak sanggup? Masih capek, masih sakit, masih ruwet. Orang habis lahiran normal aja baru bisa bangun kali 9 jam ya. Kecuali kalau di film, Bu, di film lain. Di film itu ya habis gitu langsung bangun, langsung nyusuin. Aduh, tuh gemeretak dulu tulangnya tuh. Tuh ya, di film doang. Habis sesar langsung gendong anaknya gitu ya. Itu cuma di film. Biasanya orang melahirkan itu mandi besarnya nanti setelah nifasnya selesai. Berarti kan dia mengalami 2 hadas besar. Melahirkan itu hadas besar, nifas itu hadas besar.
Begitu selesai nifas, dia mandinya 1 kali apa 2 kali? 1 aja. Apa perlu 2 kali aja? Mandi, ya Allah ini gara-gara lahiran, keluar lagi, masuk lagi, ya Allah ini gara-gara nifas. Itu enggak? Bahkan seseorang bisa mengalami hadas besar 4 kali berturut-turut dengan 1 kali mandi. Contoh, perempuan lagi hamil 40 minggu. Itu udah waktunya tuh, cuman belum mules kan. Lalu kata suaminya, dipancing aja mulesnya. Akhirnya berhubungan badan lah mereka. Itu ya. Lagi hamil 9 bulan, 40 minggu, berhubungan badan. Berhubungan badan kan hadas besar. Setelah berhubungan badan keluar air mani. Hadas besar yang kedua. Setelah dia keluar air mani, dia kontraksi. Melahirkan brojol. 3. Habis melahirkan anak, keluar darah nifasnya. 4 hadas besar berturut-turut. Kan mandinya nanti setelah selesai nifas. Itu mandinya 1 apa 4? Mandi, ya Allah ini gara-gara berhubungan. Ini lagi, gara-gara mandi. Mandi lagi, 4. Insya Allah masuk angin, Bu. Sama aja kayak misalnya kita udah berwudu, terus kita OTW masjid. Selama di perjalanan ke masjid, belebek-belebek tuh ya perutnya. Sampai di masjid yang dicari toiletnya dulu. Masuk toiletnya masjid, dia buang air besar, buang air kecil, kentut berebet. Kentutnya mungkin gak bisa dihitung, ada kali 3 atau 4 kali gitu ya. Itu dia wudunya berapa kali? Apa wudu sekali, ya Allah karena pipis. Itu kadang biamin. Gitu gak? Gak usah, 1 kali aja. Oke ya. Nah, jamaah sekalian, sama dengan mandi. Mandi itu 1 kali bisa menghilangkan semua hadas besar yang pernah kita alami. Ini baru 5 ya? 1 lagi. Yang ke-6 ini dia memang wajib mandi, tapi nggak boleh mandi sendiri. Meninggal. Meninggal dunia itu wajib mandi, tapi nggak boleh mandi sendiri, Bu. Karena kenapa? Nggak bisa. Nggak bisa. Ya. Nah, ini dia 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coba dijembrengin, disepil semua tuh sampai 6. Dari 6 ini 3 hanya terjadi pada perempuan, jamaah sekalian. Perempuan tulen maksudnya. Kalau perempuan jadi-jadian nggak bisa. Nggak bisa. Dia ngakunya aja hamil, pasti ntar ujung-ujungnya dia mengumumkan keguguran gitu. Ya nggak pernah hamil, kenapa? Nggak punya rahim lah. Kalau kelamin bisa buatan dokter, rahim belum ada yang jual. Buatan dokter tuh nggak ada, tuh ya. Ini keren memang rahim ya. Cuma berapa senti sih tuh Bu, rahim tuh? Cuma 7 senti rahim. Tapi bisa melebar, melar tergantung banyaknya anak yang dikandung. Dia anaknya 13, melebar dia 13. Oh, udah kayak kucing aja Bu ya. Baik, nah jamaah sekalian, sedangkan yang terjadi, bisa terjadi pada laki-laki dan perempuan itu adalah hubungan seksual, keluar air mani dan meninggal dunia. Hubungan seksual ya laki-laki dan perempuan lah, tuh ya. Kemudian keluar air mani juga terjadi pada laki-laki dan perempuan. Pertanyaannya jamaah sekalian, perempuan itu ciri-ciri air maninya kayak gimana? Bentar, saya salah nanya. Ini banyakan yang udah nikah apa belum nikah? Itu dulu. Boleh diangkat tangannya yang belum. Lebih banyak Bu ya. Ya udahlah, skip aja lah. Skip aja ini. Karena perempuan itu memang keluar air mani juga. Kenapa? Karena ketika Rasulullah itu ditanya, ya Rasul, perempuan itu keluar mani air atau tidak? Nabi mengatakan, idza ra'atil ma'a ightasalat. Kalau memang dia lagi habis berhubungan badan, dia mendapati ada cairan yang keluar karena hasrat yang memuncak, maka itu adalah air mani. Sedangkan air atau cairan yang keluar dari perempuan yang keluarnya pelan-pelan karena dia berhasrat gitu ya, itu disebut dengan madhi. Beda ya Bu ya. Jadi kalau yang keluarnya pelan-pelan karena percumbuan, karena ya pokoknya begitulah ya. Itu berarti namanya madhi. Madhi itu keluarnya pelan-pelan, hangat. Kemudian sedangkan air mani itu keluarnya
Bitadafuq, sekali pancaran, langsung memancar. Kenapa? Karena puncak hasratnya. Udah skip aja lah itu, udah langsung yang terakhir. Meninggal. Meninggal ini wajib mandi, tapi wajib dimandikan. Maka kalau misalnya ada mayat bisa mandi sendiri, nggak jadi meninggal dia, gitu ya. Nah, tapi orang yang meninggal itu Bu, walaupun dia nggak bisa mandi dan dimandikan, dia itu orang yang sudah masuk ke alam barzakh itu bisa melihat keadaan orang yang di dunia. Jadi alam barzakh itu mau dibilang alam dunia bukan, alam akhirat belum. Dia itu masa transisi Bu, ibaratnya jembatan. Jembatan ini dunia, ini akhirat, jembatannya itu alam kubur namanya. Cuman sayangnya masa kita di jembatan ini lebih lama daripada masa kita di dunia. Ya kan? Karena nunggu kiamatnya masih lama. Apa kiamat udah dekat Ibu ya? Film aja itu. Itu film itu. Nah, jadi alam barzakh itu adalah ibarat kaca satu arah. Jadi kalau misalnya kita ngaca di mobil yang kaca riben gitu kan, yang di dalam mobil bisa ngelihat orang di luar mobil, tapi kita nggak bisa melihat siapa yang ada di dalam. Itu namanya alam barzakh alias alam kubur. Maka mereka, orang-orang tua yang sudah mendahului kita, bisa melihat anak keturunannya masih hidup di dunia. Kalau misalnya anak keturunannya di dunia itu anak soleh, semuanya mereka senang. Karena mereka menyaksikan siapa di alam barzakh yang sudah diberikan taman surga gitu ya. Dan kalau anak keturunannya itu semuanya pendosa, mereka akan bersedih karena mereka tahu dan menyaksikan azab kubur. Dan sudah mereka rasakan juga kalau mereka merasakannya di sana. Nah, jadi makanya kalau kita ke kuburan itu kita disuruh salam. Karena mereka dengar. Masuk ke pemakaman kita disuruh apa? Salamnya gimana? Assalamualaikum ya ahlal kubur. Antum salafuna wa nahnu bil athar. Wahai ahli kubur, kalian duluan, kita bakalan nyusul. Tapi entar-entar gitu ya maksudnya. Nah, apakah mereka mendengar? Ya mereka dengar. Kalau mereka nggak dengar, kita nggak akan disuruh salam. Mereka dengar. Mereka jawab nggak? Mereka jawab. Ntar saya matiin dulu. Waduh, anak saya Bu, bentar ya Bu ya. Baik. Orang-orang yang ada di alam kubur itu kan mereka dengar Bu. Dan mereka jawab. Mereka jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuman kita aja yang nggak dengar. Kalau sampai kita dengar, gimana ya? Kira-kira kita ngapain? Tiba-tiba, Assalamualaikum, terus ada yang jawab, Waalaikumsalam, lam. Kapan nyusul, sul. Ya, intinya mereka wajib dimandikan. Next. Ini adalah 8 hal, ini berapa? 8 kan tuh? Wah, enggak, 4, 6, 7. 7 hal yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang berhadas besar. Apapun penyebab hadas besarnya. Mau dia haid, mau dia berhubungan badan, mau dia keluar mani, itu tidak boleh dilakukan. Apalagi orang meninggal, nggak boleh Bu. Nggak mungkin bisa ya. Pertama, sholat. Orang berhadas besar tidak boleh sholat. Tidak boleh sujud tilawah. Ibu tahu sujud tilawah? Apa itu sujud tilawah? Sujud tilawah itu adalah sujud yang dilakukan ketika kita mendengar ada ayat-ayat sajdah. Misalnya, wasjud waqtarib. Kita sujud. Dan itu tidak boleh dilakukan kecuali mereka yang punya wudhu dan dia suci dari hadas besar ataupun kecil. Kemudian orang yang berhadas besar itu tidak boleh berpuasa
kalau penyebab hadas besarnya terjadi antara subuh sampai maghrib. Kalau penyebab hadas besarnya terjadi dari subuh sampai maghrib. Tapi kalau penyebab hadas besarnya sudah selesai dari sebelum subuh, tapi mandinya yang belum, itu boleh nggak kita berpuasa? Misal, ada orang haid, selesai haidnya di malam hari. Pulang kerja, dari kantor dia udah ngecek, udah suci. Sampai rumah jam 10 malam, tahu habis lembur atau gimana. Dia ngecek lagi, oh udah bersih nih. Tapi mau mandi kok kayaknya capek banget tuh ya. Capek, ngantuk, badan remuk, tulang keropos. Pokoknya mau tidur aja. Ya Allah tidur dulu dah, udah jam 10 capek banget saya. Tapi saya mau niat puasa besok misalnya ya di bulan Ramadan kayak begitu. Niat puasa besok ya Allah nawaitu shoma godin, pokoknya besok saya niat puasa. Tapi saya nggak mandi dulu ya Allah, insya Allah nanti tengah malam jam 3 saya akan bangun ya Allah. Jam 3 saya mau bangun, saya mau mandi, terus sholat isya sama sholat raweh plus witir. Habis itu mau masak sahur, terus bangunin anggota keluarga. Itu niatnya baik banget Bu. Pokoknya mulia banget itu rencananya ya. Ternyata dia bangunnya jam 5. Telat 2 jam dia dari yang seharusnya. Boro-boro terawih, boro-boro witir, mandi aja belum. Sedangkan puasa sudah dimulai jam 5. Pertanyaannya itu jam 5 saat dia bangun, dia berpuasa sampai maghrib, sah nggak puasanya? Sah. Sahkah puasa yang dilakukan sebelum mandi dari haid? Bu, sah nggak? Berarti libur lagi kalau nggak jawab nih. Berarti libur aja dia nggak puasa. Puasa nggak? Kan belum mandi dia. Bangunnya kesiangan, kepagian. Pagi lah Bu jam 5. Kepagian apa kesiangan sih? Kan pagi jam 5. Ketelatan lah ya. Telat bangun tuh. Nah, itu kalau dia puasa sampai maghrib, apakah puasanya sah? Sah nggak Bu? Enggak. Sah. Kalau mandi. Kalau dia nggak mandi, ya jam 5. Udah telanjur dah, tarik selimut lagi kata dia. Terus dia mandinya jam 9. Nggak sah. Saya nggak nanyain sholat, saya nanyain puasanya. Puasanya sah nggak? Kan ada orang yang puasa tapi nggak sholat. Rajin sholat tapi ogah puasa. Ada kan? Ada banget Ibu. Banyak. Banyak. Silakan disurvei. Ini kita nggak ngomongin puasa, nggak ngomongin sholatnya ya. Ngomongin puasanya. Anggap aja dia malas sholat, tapi rajin tuh puasa dia. Itu ya, nggak tahu motifnya apa gitu. Itu Ramadan dia puasa gitu. Tapi dia ogah sholat. Nah, dia mandinya jam 9. Kalau bicara sah atau tidaknya, puasanya sah. Kenapa puasanya sah? Karena rukun puasa cuma 2. Rukunnya puasa itu cuma 1, niat sama menghindarkan diri dari pembatal puasa. Dah, itu aja. Dan dia sudah tidak haid lagi. Dia sudah niat dari malam untuk berpuasa dan dia sudah suci dari haid dari malam. Jadi kalau dia misalnya bangun-bangun jam 5 dia puasa sampai maghrib, maghrib abis buka puasa baru mandi. Itu puasanya sah. Tapi dosanya banyak. Apa aja tuh dia dosanya? Pertama dia menunda-nunda mandi. Sampai pada akhirnya dia tidak sholat subuh, zuhur. Berarti kan isyanya juga dia kagak sholat. Iya kan? Jadi banyak banget dia sholatnya yang kudu diganti. Jadi puasanya dapat pahala, tapi dosa ninggalin sholatnya banyak banget. Pas ditimbang jomplang Bu. Beratan dosanya itu. Tapi kalau kita bicara hukumnya mah puasanya sah. Jangan ditanya berat apa enggak ya pahalanya, tahu dah. Ngepas kali. Wallahualam ya, kalau dinilai nggak dapat A, B juga enggak, D kali apa C minus gitu kan. Nah, intinya sahnya sah. Sama halnya dengan begini, Bu. Ada orang dia berhubungan badan alaminya malam.
Terus abis berhubungan badan kan jarang-jarang orang yang langsung mandi tuh. Tar aja lah mandinya katanya. Mandinya nanti menjelang sahur. Qadarullah suami istri itu baru terbangun jam 5 pagi. Bangun-bangun udah mulai puasanya kan. Apa dia lanjutin puasanya atau libur aja hari itu? Kalau ditanya kenapa Bapak nggak puasa? Apa jawaban dia? Berarti dia tetap wajib puasa. Apakah puasanya sah? Ya sah-sah aja. Kenapa? Malam dia udah niat. Dan penyebab hadas besarnya sudah dia selesaikan dari sebelum subuh. Kecuali begitu dia bangun jam 5. Ya udah jam 5 kagak sahur, kita nambah yuk. Nambah katanya. Jam 5 berhubungan lagi. Ya berarti nggak bisa puasa hari itu. Jadi intinya maksudnya puasa di sini tidak boleh berpuasa atau tidak sah puasanya kalau dia mengalami penyebab hadas besarnya dari subuh sampai maghrib. Jadi kalau haidnya udah selesai di malam hari, maka dia silakan saja berniat walaupun mandinya ditunda habis sahur. Misalnya berhubungan suami istri deh. Bangunnya 10 menit lagi azan subuh. Itu 10 menit mau dipakai buat mandi apa mau buat sahur? Sahur apa mandi nih? Yang diprioritaskan apa? Sahur. Kenapa? Karena mandi bisa ditunda dari setelah habis subuh, sedangkan sahur nggak bisa ditunda habis subuh. Kalau sahurnya habis subuh namanya sarapan, Bu. Jadi sahur aja. Ya, kalau bisa dua-duanya bagus. Sahur, habis sahur dia mandi biar biur azan subuh. Berarti dia memulai puasanya dalam keadaan suci dari hadas besar itu lebih afdal. Tapi kalaupun dia mandinya antar-antar, yang penting dia sebelum sholat subuh mandi gitu kira-kira. Jadi tujuan mandinya tuh buat sholat, bukan buat puasanya. Pokoknya dari subuh sampai maghrib nggak boleh mengalami satu dari penyebab hadas besar. Nah masalahnya gini Bu, haid misalnya. Kalau tadi kan contohnya haid itu sebelum apa? Sebelum subuh ya. Kalau sekarang gini, dia nggak haid tuh. Kan kita wajib, aduh saya udah tanggal segini nih. Tanggal 14 ya hari ini ya. Tanggal 14, biasanya saya haid. Kok nggak haid-haid ya? Kalau nggak haid berarti tetap wajib puasa kalau ini Ramadan. Sahurlah dia. Sambil niat nawaitu soma godin, sambil dekan mudah-mudahan haidnya ntar keluarnya. Sambil deg-degan dia hari ini kan, deg-deg ya Allah, bismillah ya Allah gitu. Begitu udah pulang dari kantor sampai rumah dia udah war takjil. Udah war takjil tuh dia di Blok M, Bu. Sampai di rumah semuanya udah tersaji di atas meja. 5 menit sebelum maghrib tiba-tiba dia merasa ada yang panas-panas keluar di bawah, hangat. Ada yang anget kayaknya netes dari kemaluan. Itu 5 menit sebelum maghrib. Kira-kira ibu cek apa enggak? Ayo, cek apa enggak? Enaknya gimana? Apa kita ceknya nanti aja habis buka? Kalaupun haid kan taunya habis maghrib. Atau dicek aja? Bu, pilih cek apa antara habis maghrib? Kalau ibu ceknya habis maghrib, berarti ibu termasuk orang yang tidak sanggup menerima kenyataan. Suka lari dari kenyataan ini. Cek aja, ternyata yang keluar keputihan. Alhamdulillah. Begitu dicek tetesan darah. Astagfirullah. Ya udah batal, ya gimana lagi? Sia-sia nggak puasanya? Soal puasa berpahala-pahala deh. Tapi secara hukum batal ya kodok aja, kan gitu ya. Maksudnya dari puasa itu adalah tidak boleh puasa kalau hadas besarnya. Penyebab hadas besarnya terjadi dari subuh sampai maghrib. Tawaf. Orang berhadas besar nggak bisa tawaf. Jangankan berhadas besar, nggak punya hadas besar aja, tapi belum wudhu nggak bisa tawaf. Menyentuh mushaf juga. Berhadas kecil ataupun berhadas besar gak boleh menyentuh mushaf. Nah kalau melafatkan Al-Quran tidak boleh bagi yang berhadas besar, tapi boleh bagi yang berhadas kecil. Kalau cuma tilawahnya doang.
Ini misalnya saya nggak punya wudhu tuh saya tilawah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ini saya tilawah. Tapi saya nggak megang mushaf. Boleh nggak? Boleh. Kenapa? Saya nggak lagi haid sekarang. Walaupun saya nggak punya wudhu. Tapi kalau hari ini saya haid, tilawah kayak gitu kan nggak boleh. Itu ya. Nah, jadi kalau orang haid nyentuh mushaf nggak boleh, tilawah juga nggak boleh. Tapi kalau berhadas kecil doang, nggak punya wudhu doang tapi nggak berhadas besar, tilawah boleh, nyentuh mushafnya yang nggak boleh. Gitu ya. Masuk masjid. Masuk masjid dan berdiam diri di dalamnya itu tidak boleh bagi yang berhadas besar. Tapi diperbolehkan kalau dia masuk untuk keluar lagi. Ada nggak orang masuk masjid keluar lagi? Ngapain? Ada, Bu. Driver GoFood. Ngasih pesanan marbot. Dia masuk, ngasih, keluar lagi dia. Itu namanya taraddud. Taraddud itu masuk, keluar lagi. Gitu. Landasannya Sayyidah Aisyah pernah dimintain sama Nabi untuk ngambilin sorbannya. Aisyahnya lagi haid, Nabi lagi itikaf. Aisyah masuk ke dalam masjid, ngasih sorbannya ke Nabi, terus keluar lagi. Nggak duduk-duduk, nggak selonjoran, apalagi numpang ngecas, nggak berdiam. Cuman masuk, keluar lagi. Atau ngelewatin doang, numpang lewat. Misalnya, itu diperbolehkan. Cuma nanti para ulama beda pendapat, sebetulnya area manakah dari masjid yang terlarang bagi orang yang berhadas besar untuk berdiam di dalamnya? Apakah di keseluruhan area masjid atau hanya bagian ruang ibadahnya saja? Itu nanti mereka berbeda pendapat. Pendapat yang paling strict adalah menyatakan bahwa semua area masjid, yakni tanah wakafnya masjid, itu nggak boleh. Jadi parkirannya pun itu nggak dibolehin. Jadi kalau di parkirannya masjid kan kadang-kadang ada bazar gitu ya. Ibu-ibu lagi haid nggak ikutan bazar berarti. Kalau ikut pendapat yang strict. Ada pendapat yang paling liberal, bebas, menyatakan boleh-boleh aja, nggak ada larangannya wanita haid, asal niatnya baik gitu ya. Orang musyrik aja boleh, beriman, masa beriman haid doang nggak boleh gitu ya. Tengah-tengahnya bagaimana? Tengah-tengahnya menyatakan bahwa orang yang berhadas besar tidak boleh masuk ke dalam masjid khusus di area ruang ibadahnya. Adapun di ruang serbagunanya, area parkirnya, toiletnya, ruangan DKM-nya, dan lain sebagainya, itu masih diperbolehkan. Pendapat ini yang dipakai oleh kita, ulama kita di Indonesia kebanyakan. Contohnya di Masjid Istiqlal. Anak saya madrasah aliyah di Istiqlal, jamaah sekalian. Istiqlal itu masuk dari pintu Al-Aziz, itu sekolah semua kan, satu lantai itu. Dari mulai kelompok belajar, SD, MI, MTS, aliyah, semuanya ada di situ kan, ribuan itu muridnya. Bayangkan kalau misalnya itu kan sebutannya Masjid Istiqlal. Berarti bagian dari masjid. Kalau pakai pendapat yang pertama, berarti guru-gurunya yang lagi haid, nggak boleh ngajar kalau lagi haid. Cutinya panjang, lumayan. Kalau dia cutinya 14 hari, lumayan itu. Setengah bulan dia. Habis itu muridnya haid. Cuti dia. Maka ini nggak dipakai. Yang penting kalau lagi haid, ada di area sekolahnya, tapi tidak boleh ke ruangan utama yang di lantai 2. Nah ini biasanya dipakai orang haid atau orang yang besar tidak boleh masuk ke ruang ibadahnya masjid. Penyebabnya apa sih? Apakah karena takut darahnya kemana-mana? Iya, itu salah satunya, tapi bukan satu-satunya alasan. Ada alasan yang lain. Alasan lainnya adalah berhadas besar. Status berhadas besarnya yang membuat dia tidak boleh berdiam di dalam masjid. Jadi walaupun darahnya udah berhenti, tapi dia belum mandi, ya tetap aja nggak boleh berdiam. Sama kayak orang berhadas besar gara-gara berhubungan suami istri. Orang belum berhubungan suami istri, belum mandi, nggak boleh masuk berdiam di masjid. Bukan karena takut spermanya kececer, Bu, bukan. Tapi karena hadas besarnya gitu. Jadi mandi dulu, baru masuk ke ruang ibadahnya. Kalau mau dengerin pengajian gimana? Terasnya aja kali. Gitu, terasnya aja. Yang jadi masalah kalau yang jadi ustadzanya haid. Acaranya di masjid. Di luar kota pula ngundang ustadzah dari luar kota, banner, pamflet, semuanya udah tersebar. Acaranya berbayar pula. Itu tiba-tibanya ustadzanya pas hari H di jam yang sama, harusnya udah ke masjid, haid dia. Gimana tuh ya? Kalau ustadzanya nggak datang, zamannya udah pada datang semuanya, mana ada HTM-nya lagi gitu. Itu kalau misalnya itu masuk darurat kali, Bu.
Nah kalau jamaahnya nggak masuk darurat, kenapa? Si jamaah yang haid itu hadir apa enggak kagak ada yang nyariin. Gitu, jadi ditaras saja. Karena kalau ustadzanya yang haid, itu bisa masuk ranah yang darurat. Tapi kalau kajian yang bisa digantikan dan lain sebagainya, bisa digantikan itu lebih bagus. Baik. Kemudian berikutnya. Sekarang yang tidak boleh dilakukan khusus buat yang haid dan nifas. Khusus yang haid dan nifas saja. Ini sholat, puasa sama semuanya. Yang berbeda nanti paling akhir. 2 paling akhir ini khusus yang terjadi pada wanita haid dan nifas. Tidak boleh dalam keadaan haid dan nifas berhubungan seksual. Kalau karena penyebab yang lain berhubungan seksual nggak apa-apa. Contohnya hadas besar selain haid yang memperbolehkan hubungan seksual sebelum mandi apa? Ya berhubungan badan. Orang habis berhubungan badan, kan dia berhadas besar kan? Habis itu 3 jam kemudian dia mau nambah lagi. Tanpa harus mandi dulu. Bisa nggak? Bisa. Misalnya malamnya berhubungan badan. Bangun menjelang subuh. Pengen lagi katanya. Belum mandi dulu nggak? Nggak harus. Langsung aja bisa. Gitu kan? Nah itu boleh. Jadi orang yang berhadas besar gara-gara berhubungan badan, boleh nggak dia berhubungan badan lagi sebelum mandi? Jawabannya boleh. Yang tidak boleh berhubungan badan adalah wanita haid dan nifas. Nggak boleh berhubungan badan. Pertanyaannya, perempuan yang lagi haid, apakah dia harus pisah ranjang sama suaminya? Harus pisah kamar nggak sama suaminya? Nggak harus kan? Boleh nggak sekamar? Boleh. Seranjang? Boleh. Satu selimut? Boleh. Harus pakai garis demarkasi nggak? Ini garisnya istri, garisnya suami. Harus nggak? Enggak. Yang terlarang bagi wanita haid maksudnya di hubungan seksual adalah melakukan sesuatu dengan suaminya. Ya suaminya lah Bu ya, sama siapa lagi. Sama suaminya sampai terjadi percumbuan yang terjadi dari pusar sampai lutut. Jadi gini, ini batas percumbuan antara wanita yang sedang haid dengan suaminya. Kalau percumbuan itu, aduh direkam lagi ya, ntar dipotong lagi. Jangan ya, jangan dipotong. Jangan dipotong. Yang diperbolehkan percumbuan terhadap istri yang sedang haid adalah kalau percumbuan itu terjadi di anggota tubuh istrinya pusar ke atas. Diapain? Terserah. Apa kek? Pikirin aja sendiri. Mana boleh lebih banyak yang belum menikah lagi ya. Gak ada ini. Yang nyambung cuma ibu-ibu yang udah nikah soalnya. Nah, tapi kalau misalnya dari lutut ke bawah, itu boleh nggak? Boleh. Jadi lutut ke bawah, pusar ke atas, itu boleh. Terserah mau ngapain di area itu bebas. Selama sama suaminya sendiri ya Bu ya. Ya. Tapi yang para ulama sepakati keharamannya, kalau tadi disepakati kebolehannya, sekarang disepakati keharamannya adalah ketika seorang istri yang lagi haid itu dilakukan jima terhadapnya sampai terjadi, mohon maaf nih, sampai terjadi penetrasi. Kalau terjadi penetrasi, semua ulama mengharamkan. Saya nggak usah bahas Bu penetrasi apaan ya. Cari sendiri dah di Google yang nggak paham dah ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kalau percumbuan itu tidak terjadi penetrasi, tapi tetap dicumbui dari pusar sampai lutut. Misalnya suami mencumbui, mohon maaf nih, paha istrinya, bokongnya, tapi tidak sampai penetrasi. Ini nanti para ulama berbeda pendapat. Ada yang memperbolehkan secara mutlak, pokoknya tidak terjadi penetrasi. Ada yang mengharamkan secara mutlak sebagai sadduz zari'ah, sebagai tindakan preventif takut kebablasan. Ada yang tengah-tengah. Tengah-tengahnya tuh gini, boleh dilihat aja, tapi nggak boleh dipegang. Dilihatin dong pas mau pegang, tutupin pakai kain. Ada yang boleh megang, ada yang boleh boleh melihat, tak boleh dipegang, ada yang boleh megang tapi nggak boleh lihat. Itu ya. Tapi kalau di Syafi'i sebaiknya hindari saja, takut kebablasan. Dan yang terakhir, perempuan yang sedang haid itu tidak boleh diceraikan. Jadi kalau ada seorang perempuan lagi haid, biasanya kan PMS. Kadang-kadang kalau PMS-nya parah Bu, senggol dikit bacok, senggol bacok. Itu ya.
Mood swingnya luar biasa gitu. Nah, jadi perempuan yang sedang haid itu tidak boleh diceraikan oleh suaminya dan tidak boleh minta cerai. Kalaupun kata istrinya dikit-dikit, ceraiin mas. Suaminya diam aja. Ini perintah buat suami jangan menceraikan. Maka ketika anaknya Umar bin Khattab, Ibnu Umar menceraikan istrinya yang sedang haid, disampaikanlah oleh Umar pada Nabi, ya Rasul, ini anak saya menceraikan istrinya lagi haid pula. Gimana dong? Apa kata Nabi? Murhu falyuraji'ha, sampaikan pada putramu itu agar segera merujuk istrinya. Kesimpulannya adalah ketika Nabi bilang segera rujuk istrinya, tidak ada kata rujuk kecuali sudah terjadi cerai. Berarti talaknya tetap sah, tapi disuruh segera dirujuk. Jadi artinya apa? Kalau ada laki-laki udah tahu istrinya haid, tetap dijadikan talak, tetap jatuh talaknya. Hanya saja dia berdosa. Talaknya sah, tapi berdosa. Ya Bu ya, sah tapi dosa. Ibu bisa cari contoh yang lain nggak? Perbuatan apakah yang sah tapi dosa? Jadi sah tapi dosa. Umroh pakai duit korupsi, Bu. Umrohnya sah, korupsinya dosa. Pas ditimbang beratan mana? Kayaknya beratan korupsinya deh. Itu ya. Nah, kayak gitu. Sholat pakai mukena nyuri di jemuran tetangga misalnya. Sholatnya sah, tapi dia dosa gara-gara nyolong mukena orang gitu. Nah, itu kira-kira seperti itu. Jadi intinya tidak boleh seorang istri yang sedang haid itu diceraikan. Ini saya mau langsung loncat ke Bani Janabah. Soal dalilnya apa aja nanti bisa lihat di materi saya Bu ya. Satu persatu coba lihatin. Nah itu semuanya tuh. Gak boleh sholat, gak boleh ini, gak boleh itu. Langsung kita loncat ke sini aja ya. Sekarang ketika kita sudah mengalami satu dari penyebab hadas besar tadi, kita kan wajib mandi. Ada yang pernah DM saya di Instagram kayak gini, Bu. Ustazah, saya udah beberapa bulan ini menolak hubungan badan dengan suami saya. Saya tanya, kenapa Bu? Habisnya saya selalu dilanda was-was. Saya merasa mandi janabah saya selama ini tuh nggak sah. Kenapa ngerasa nggak sah, Bu? Ibu gimana mandinya? Kadang-kadang saya udah mandi tapi saya was-was. Tadi mencuci yang kanan dulu apa yang kiri dulu ya? Tadi kumur-kumur dulu apa enggak ya? Tadi kepala dulu apa kaki dulu gitu kata dia. Pertanyaannya emang harus kayak begitu? Bu, boleh nggak mandi janabah itu kaki dulu baru kepala, boleh nggak? Boleh nggak? Saya mau mandi janabah kaki dulu baru kepala. Boleh? Boleh. Perut dulu, boleh? Boleh nggak? Mandi janabah yang benar nyuci apa dulu sih? Wudhu dulu. Kalau nggak wudhu dulu langsung nyebur aja gitu. Boleh nggak? Saya mau nanya nih. Mandi dengan air laut, mandi junub dengan air laut boleh nggak? Ya udah. Air sungai yang mengalir deras boleh nggak? Hanyut Bu. Ya udah, air sungai ya. Air sungai. Air sungai. Boleh kan? Anggaplah nggak mengalir deras gitu kan. Nyebur boleh, pakai air itu boleh nggak? Kalau mandinya bismillah ya Allah saya niat mandi hadas besar lihat Allah langsung pelung aja. Sah nggak mandinya? Sah. Sah kan? Atau enggak? Banyakan yang bengong Bu masalahnya. Sah nggak? Ayo. Sah? Air laut boleh nggak Bu? Mandi itu salah satu syarat sahnya adalah menggunakan air mutlak. Air yang suci dan menyucikan itu bisa dari 7 macam. Pertama, air dari langit alias hujan. Kemudian embun, ya dari langit juga dia ya. Air hujan, air embun, air mata angin. Air laut, air sungai, air danau, air salju. 7. Semuanya asin. Tengah kan ada resto. Ibu gini. Sah itu. Karena air laut adalah air yang suci dan menyucikan. Tapi pilih air laut yang tidak tercemar, tidak terkontaminasi. Ya, tidak bercampur dengan air limbah gitu enggak. Di tengah-tengah tuh, ya. Ibu ambil air gitu bisa. Maka mandi junub juga bisa pakai air laut. Misal lagi bulan madu ceritanya ke Aston Tanjung Lesung tuh ya, asik ya. Kan menjorok ke laut tuh ya, resortnya ya.
Buka pintu itu langsung laut. Jadi kalau mau mandi langsung nyemplung ke situ tuh sebetulnya sah-sah aja. Contoh, ini langsung aja rukunnya. Langsung ke rukunnya, saya sebutin. Rukun mandi janabah itu cuma 2. Cuma 2 doang rukunnya. Rukun itu artinya unsur yang harus ada di dalam ibadah tersebut. Mandi janabah ibadah itu hanya membutuhkan 2 unsur yang wajib atau disebut dengan rukun. Pertama adalah niat. Jadi kalau kita mandi pagi-pagi tapi tidak berniat untuk mandi besar, enggak jadi mandi besar. Yang membedakan niat mandi besar dengan tidak mandi besar adalah yaitu niatnya apa. Contoh misalnya ada suami istri berhubungan badan di malam hari. Tiba-tiba paginya dia nanak nasi, cuci piring, nyapu, apa segala macam. Habis itu dia mandi. Aduh rambut udah berminyak, bau, keramas. Keramas lah dia mandi. Habis itu dia bahkan luluran segala macam gitu kan. Terus dia baru ngeh. Oh iya tadi malam saya berhubungan badan ya katanya. Tapi saya udah mandi, tadi udah keramas. Udah dihitung mandi janabah belum? Belum. Kenapa? Karena tidak memiliki satu unsur niat. Niatnya dia tidak sedang niat untuk mandi menghilangkan hadas besar. Ketika dia mandi dalam hatinya, ya mandi biasa aja tiap hari juga begitu. Itu ya. Maka niat itu harus ada. Ketika dia mandi dia sudah mengatakan, ya Allah ini saya mau mandi dari hadas besar. Apakah niat itu harus dilafatkan? Tidak perlu. Dalam hati sudah cukup. Jadi niat itu adalah keinginan yang ada di dalam hati. Kalau dilafatkan itu lebih bagus, tidak dilafatkan tidak mengapa. Dalam hati begitu ibu mau mandi, ya Allah saya mau niat menghilangkan hadas besar dengan mandi. Atau saya, ya Allah ini mandi junub ya gitu. Kalau mau dilafatkan, oke. Nawaitu ghuslal janabah lillahi ta'ala. Saya niat mandi junub ya Allah lillahi ta'ala. Atau nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari an jami'il badani fardan lillahi ta'ala, itu lengkapnya. Tapi kalau nggak hafal, kemarin ustadznya bilang, oh itu apa ya? Kagak mandi dia. Enggak. Jadi melafatkan kalau bisa bagus, kalau hafal, enggak hafal, waktunya dalam hati aja. Malaikat catat ya, ini gue lagi mandi junub nih. Gitu aja bu, selesai, biar. Yang penting dia memaksudkan mandi itu menghilangkan hadas besar. Yang kedua rukunnya adalah meratakan air ke seluruh tubuh atau imrarul ma'i 'alal bashar. Jadi air itu harus dialirkan ke seluruh tubuhnya, membasahi semua kulitnya dan semua bulu tumbuh atas kulit. Semua yang rambut itu harus terbasahi. Tapi di dalam mulut, itu nggak harus basah. Yang harus basah dari mulut cuman bibir aja. Jadi kalau ada orang mandi bu, mulutnya mingkem aja di bawah shower gini. Begitu dia selesai, gara-gara dia mendem-mendem, gitu. Sambil nyanyi pakai, nggak dibuka mulutnya. Begitu dia andukan baru ngeh, dalam mulut saya kagak basah nih tadi, gitu kan? Sah apa enggak mandinya? Sah. Yang penting bibirnya basah. Tapi kalau dia begini aja sepanjang mandi, bibirnya nggak kena, mandi lagi deh tuh. Mandi lagi. Bibir itu harus basah gitu dan semua bulu yang ada di atas kulit. Pastikan saat kita mandi tidak ada sesuatu yang menghalangi air untuk membasahi kulit, Bu. Jadi kalau kita mandi dalam keadaan wajahnya masih dirias, ada eyelinernya, ada maskaranya, ada bulu mata yang ditempelin pakai lem, itu lepas dulu bulu matanya, lemnya juga harus dibuka, eyeliner sama maskaranya dicopotin, di-remove. Itu ya, baru kemudian mandi. Nah, intinya semua air itu membasahi. Maka kalau tadi saya katakan, begitu dia bulan madu di resort yang ada di atas laut, habis berhubungan badan sama suaminya, terus dia mau mandi junub, dia buka pintunya, itu kan laut tuh ya. Bismillah ya Allah, niat mandi junub lillahi ta'ala. Biur dia masuk. Sekalian diving, sekalian snorkeling. Basah semua kulitnya, semua rambut dan bulu yang di badan semuanya basah kan. Pakai bajunya yang gampang ditembus air gitu kan. Begitu dia muncul ke permukaan laut, suci dia dari hadas besar. Habis itu dia mau sholat katanya dia, asin, mandi lagi dia. Mandi yang kedua, itu untuk membersihkan aja.
bukan menyucikan, gitu ya. Jadi beda. Jadi orang yang misalnya langsung nyemplung ke sungai gitu kan, yang masih bening, jangan Sungai Ciliwung, Bu. Itu udah tercemar banget itu, mana bau, mana warnanya kayak Tahiti gitu. Nggak bisa. Tapi sungai yang masih bening gitu kan, silakan aja, nggak ada masalah. Oke. Kalau misalnya laut, bukan laut, air kolam renang umum boleh nggak dipakai mandi junub? Air kolam renang umum boleh nggak? Suci dan menyucikan nggak? Belum tentu. Kenapa? Karena ada campuran yang mengubah sifatnya. Sifat apa yang tidak boleh berubah? Warnanya, baunya, rasanya. Rasanya sih rasa air dia. Baunya bau kaporit, Bu. Ya, warnanya tetap bening, tapi baunya bau kaporit, rasanya mungkin juga agak berbeda. Karena apa? Selain kaporit ada campuran lain kan? Sedekahannya pelanggan di situ. Sedekahnya pelanggan banyak banget Bu di situ. Jadi nggak bisa dipakai untuk mandi gitu ya. Nah intinya itu. Tapi kalau kita mau mandi yang dengan sunah-sunahnya, yang sempurna sama sunah-sunahnya ada. Coba next. Sunahnya mandi janabah. Pertama kita cuci tangan dulu, membersihkan kemaluan dengan tangan kiri, menghilangkan najis. Kalau ada langsung aja ke slide berikutnya yang lengkapnya. Ini urutan mandi sesuai riwayat Sayyidah Maimunah istrinya beliau. Kalau ada riwayat hadis tentang mandi junubnya Nabi, tentu itu dari istrinya beliau. Kalau ada cara mandinya Nabi yang bukan berasal dari istrinya Nabi, itu dipastikan hadis palsu. Kenapa? Kagak ada sahabat yang ngintipin Nabi mandi kecuali istri. Itu ya. Nah ini dari Sayyidah Maimunah. Nanti Sayyidah Ummu Salamah berbeda. Kalau di Sayyidah Maimunah di sini kan 3 kali beliau. Di Ummu Salamah itu cuma 1 kali. Intinya kalau 1 kali rata itu udah cukup, kalau 3 kali itu lebih baik. Pertama niat, tadi kita sudah sebutkan niatnya seperti apa. Yang kedua, mencuci tangan sebelum mulai mandi. Siapa tahu tangannya kotor kan. Kemudian membasuh kemaluan dengan tangan kiri. Menghilangkan najis di badan kalau ada. Kemudian berwudu itu maksudnya berkumur, masukin air ke hidung dan mengeluarkannya, membasuh wajah, tangan, kemudian kepala, nanti kaki terakhir. Mengguyur rata air di badan, mulai dengan anggota tubuh yang kanan membasuh kaki. Ini kira-kira yang lengkapnya. Bentar, yang sesuai dengan hadisnya aja langsung. Langsung next. Ada nggak? Ya habis lagi, berarti kalau komplit ya. Oke. Jadi kalau di versi Sayyidah Maimunah berwudu itu tadi tuh Bu, dimulai dengan berkumur, lalu kemudian masukin air ke hidung dan mengeluarkannya, kemudian membasuh wajah, membasuh tangan sampai siku, udah sampai situ. Kemudian mengguyur air di kepala sambil dipijit memastikan air membasahi kulit kepala, apalagi yang rambutnya tebal. Kemudian mengguyur rata air di badan, lalu mulai dengan anggota tubuh yang kanan, baru yang kiri sunnahnya. Ini sunnahnya ya Bu, kalau tadi Bu mau kiri dulu atau kanan sah apa enggak sah. Tapi kalau mau afdolnya kanan baru kiri. Kemudian mengguyur kaki. Dan Nabi biasanya kadang Nabi ngelap pakai handuk, kadang enggak. Kadang Nabi kalau di hadis yang Maimunah ini nih. Nah ini kok ada. Ini di slide yang lama ya? Oke nggak apa-apa, mix aja. Oke. Lalu aku tutupi nih pertama. Aku memberikan air pada Nabi untuk mandi. Lalu aku tutupi beliau dengan kain. Beliau menuangkan air ke tangannya, mencuci kedua tangannya. Beliau menuangkan air dengan tangannya ke tangan kirinya, lalu mencuci kemaluannya. Lalu tangannya dipukulkan ke tanah. Kenapa dipukul ke tanah? Untuk memastikan bersih aja Bu. Boleh diganti sabun. Kemudian berkumur-kumur, nih kumur-kumur, masukkan air ke hidung, mengeluarkannya. Kemudian membasuh mukanya dengan kedua lengannya. Lalu mengguyur kepalanya, menyiram seluruh badannya, diakhiri dengan mencuci kedua telapak kakinya. Lalu aku sodorkan kain sebagai pengering, handuk maksudnya, tapi beliau tidak mengambilnya, lalu beliau pergi dengan mengeringkan air dari badannya dengan tangannya. Digini-giniin doang. Tapi kalau ibu takut masuk angin, adukan aja, nggak apa-apa. Jadi di sini yang komplitnya kayak gini. Tapi bukan berarti tiap mandi junub harus kayak gini banget, enggak. Kalau bisa kayak gini bagus, kalau enggak pun yang penting ada niat dan membasahi air ke seluruh badan. Kira-kira seperti itu ya. Kita buka tanya jawab atau saya jelasin tayamum dulu. Ini ada tayamum enggak materi ini? Oke, udah lanjut tayamum ya. Sekarang bagian 3 tayamum. Tayamum itu enggak boleh sembarangan, harus ada penyebabnya, enggak boleh dikit-dikit tayamum, enggak bisa.
Penyebabnya harus jelas. Pertama, air itu nggak ada. Kalau ada air, belum bisa pakai tayamum. Air lagi hujan lagi. Di luar lagi hujan. Tayamum nggak bisa, karena kita bisa wudhu dengan air hujan. Ditampung air hujannya. Atau airnya ada, tapi nggak terjangkau. Entah tidak terjangkau karena jarak atau karena harganya. Misalnya lagi zaman paceklik gitu ya, atau kita berada di satu tempat, misalnya di suatu tempat yang ada air tapi dijualnya mahal banget. Suatu botolnya mungkin 500.000 kali ya, lumayan banget tuh ya. Nah misalnya kita nggak affordable lah buat kita misalnya. Nah maka boleh dengan tayamum. Atau airnya itu tidak usah pakai duit, tapi dia tidak terjangkau karena dia berada di pengawasan binatang buas. Yang kalau kita mengambilnya, kita diterkam. Ada air bu segini, banyak banget. Tapi di sini macan, di situ macan. Tengah-tengahnya macan juga. Gitu ya. Nah kalau misalnya kita bilang, Bang Macan, minta air dong tadi ya. Habis kita diterkamnya. Nah itu berarti nggak terjangkau. Atau misalnya kita lagi ada di gunung gitu kan, lagi mau wudhu, lagi mau mandi junub gitu. Di gunung ngapain mandi junub ya? Oh habis selesai dari haid maksudnya. Ya. Nah misalnya di ujung sana ada air terjun. Tapi kita di sisi sini, sininya jurang, sononya air terjun. Kalau kita ke area tersebut, keburu habis waktunya. Itu ya. Air tidak cukup, ada sih air dikit, tapi cukupnya cuma buat minum. Kalau kita pakai buat berwudu, berarti buat minumnya jadi nggak cukup. Atau sakit, airnya banyak, tapi kulitnya kena cacar. Dan nggak boleh kena air misalnya, harus tayamum. Atau dingin yang sangat amat dingin sekali, yang kalau dia menggunakan air maka bisa membuat dia celaka. Bisa membuat dia sakit saking dinginnya. Kayaknya di Indonesia nggak ada deh. Ada nggak di Indonesia yang saking dinginnya sampai-sampai kalau wudhu atau mandi dia sakit? Ada nggak Bu? Puncak Bromo. Kan ada water heater ya Bu ya? Ya udah water heater aja. Gitu. Dulu di masa Nabi nggak ada water heater Bu. Kecuali misalnya kita nginep di penginapan di Bromo harus mandi junub sebelum subuh gitu ya. Mana airnya dingin banget Bu, air di Bromo tuh. Kayak air es baru dilelehin gitu ya. Terus kita mandinya dalam kondisi meriang. Berarti itu nggak bisa tuh mandi kayak gitu. Bisa makin tinggi suhunya. Kemudian habis waktu sholat. Misalnya kalau kita ngejar air tersebut bakalan habis waktu sholatnya. Pertanyaannya gini. Kalau kita lagi di kantor Bu kayak gini. Suci dari haid. Mau sholat zuhur. Ada nggak di sini tempat buat mandi Bu? Ada. Ya udah mandi aja Ibu. Nggak usah tayamum. Ada kan tempat mandi? Berarti bolehlah kita menumpang mandi Bu. Karena ada kantor yang nggak menyediakan tempat mandi, ada. Kalau misalnya masih ada tempat mandi, mandi aja. Ya nggak bawa anduk katanya. Gomart Bu, Gomart. Kalau udah tahu, nih bakalan saya hari ini bakalan suci. Takutnya nanti di kantor harus mandi nih. Bawa aja perintilan dari rumah gitu loh. Bawa aja bawa sabun, bawa anduk gitu ya. Nggak bawa baju ganti, ya kagak usah ganti dah. Yang penting mandi sama pakai anduk, biarin aja gitu kan. Ya udah, tinggal war. Dan tadi mandi junub itu tidak harus pakai sabun, tidak harus pakai shampoo. Kalau mau pakai silakan aja. Karena kalau orang mandi nggak pakai sabun makin nggak enak badannya. Ya udah pakai. Gitu Bu ya, kira-kira seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya air nggak ada atau air tidak terjangkau atau airnya ada tapi tidak diperbolehkan untuk digunakan oleh pemiliknya. Nah, itu juga boleh bertayamum. Sekarang gini Bu. Kalau misalnya kita, tadi kan pertanyaannya di pesawat gimana wudunya? Nggak ngomongin mandi dah, ngapain mandi Bu di pesawat? Tapi kalau ada orang suci dari haid pas di atas pesawat, gara-gara perjalanan pesawatnya 24 jam, kayak dari sini ke Amerika dah Bu, kan lama banget tuh ya. Suci dari haidnya di atas pesawat lagi. Gimana tuh ya? Bisa nggak mandi di toiletnya pesawat? Digedor-gedor Bu sama pramugari. Banjir. Ya, apa boleh buat? Akhirnya tayamum. Pertanyaannya, tayamum itu di pesawat bisa apa enggak? Ada nggak debu di pesawat? Di mana? Di mana? Debunya emang berasa? Kelihatan. Di jok itu Bu, di vakum dengan vakum yang
tingkat serapnya itu sangat tinggi. Kalau nggak bersih ngevakumnya, orang di atas pesawat bersin semua. Dari mana kita berasumsi ada debunya? Kalau debu mikroskopik iya. Kalau debu mikroskopik mah di udara juga ada. Kita ngambil debunya begini aja. Emang ada kalau debu mikroskopik mah. Di kerudung kita, di baju kita, kita ngambil begini. Di sini mah masih ada. Tapi maksudnya debu yang disampaikan di sini kan suaid. Suaid itu adalah debu atau tanah. Ada sebetulnya, Bu. Tahu nggak di mana debu yang paling memungkinkan untuk kita ambil untuk bertayamum? Di mana? Bawa sepatu. Jangan sepatunya ditempel. Sepatunya ditap. Gitu. Ayo. Mau nggak kayak begitu? Debu yang ada di jok juga diterbangin juga dari bawah kita. Terbangnya ke situ, pindah tempat aja. Tapi dicek dulu, injek tai kucing apa enggak di bawah. Selama debunya di bawah satu itu tidak terkontaminasi najis, gimana caranya kita tahu dia terkontaminasi najis atau tidak? Cek aja, Bu. Nggak ada nih, nggak ada, kering-kering aja. Cium, nggak bau, ya udah berarti bisa kita tempelin di situ. Kalau para ulama dalam madzhab Maliki, mereka tayamumnya itu pokoknya mengusap sesuatu ke benda yang terbuat dari tanah, itu tetap suci. Bu, ini batu marmer nggak? Bukan ya? Marmer itu kan batu. Batu itu bisa dipakai untuk bertayamum kalau di Maliki. Jadi orang-orang madzhab Maliki kalau mau bepergian biar gampang tayamumnya, dia bawa batu kecil. Batunya dikantongin. Begitu dia mau tayamum, misalnya ini batunya segini, Bu. Dia begini. Kalau batu akiknya gede, asik juga tuh. Iya, di Maliki seperti itu. Kalau di Syafi'i enggak? Di Syafi'i itu haruslah sesuatu yang memang terlihat di permukaan dengan panca indera kita. Entah itu dengan mata kelihatan ada debunya atau dengan kulit indera peraba kita merasakan di sini ada debunya. Itu ya. Nah, kalau di pesawat itu ya satu-satunya tempat ya bawah sepatu, cuman itu aja yang paling memungkinkan. Karena kalau jok kita giniin, Bu. Berasa nggak ada debunya? Kalau berasa silakan, kalau nggak berasa berarti nggak ada. Gitu, kira-kira seperti itu ya. Nah, paling enak di pesawat itu jangan tayamum, wudhu. Kalau tadi kan mandi nggak mungkin, maka diganti dengan tayamum, oke lah. Gimana caranya? Kalau wudhu, itu masih bisa kita wudhu tanpa harus tayamum di atas pesawat. Gimana caranya? Bawa aja semprotan. Semprotan, sprayer. Dan kayaknya kemarin ini udah kita bahas nih sprayer. Membasuh itu bukan kayak disemprot kayak pakai face mist. Kalau pakai face mist itu kan cuman seret-seret seger gitu doang. Sedangkan berwudu itu harus al-ghuslu, membasuh. Membasuh itu adalah memercikkan air langsung ke wajah sampai membentuk buliran yang mengalir. Jadi caranya adalah disemprotin yang banyak sampai membentuk buliran. Setelah itu kita ratakan ini sampai bisa 1-2 adalah tetesannya gitu. Jadi jangan semprot sekali 2 kali udah enggak. Tangan digini-giniin doang udah enggak. Disemprotin yang banyak sampai membentuk buliran, diratakan ada gitu tetesannya. Itu namanya membasuh. Kecuali yang rambut cuma diusap doang. Kaki disemprotin sampai mengalir baru diratain. Itu kira-kira membasuh. Dan itu bisa terjadi di tempat kita duduk di pesawat kita. Itu win-win solution daripada kita ngomongin debu. Karena debu di pesawat itu tidak bisa diasumsikan saja, harus memang terasa baik di kulit ataupun di mata. Itu Bu ya. Baik, sampai di sini selesai, kita buka tanya jawab. Baik Ustazah, Baik, langsung kita lanjutkan ke sesi tanya jawab. Terima kasih banyak Ustazah atas penjelasannya, tadi komprehensif banget. Dan yang mau aku highlight sebenarnya tadi mandi janabah itu rukunnya cuma 2 loh ya. Ternyata nggak seribet yang pernah aku pikirin gitu ya. Jadi cuma niat dan meratakan air ke seluruh tubuh kita gitu. Dan tadi yang tayamum
debunya ternyata nggak boleh sembarangan ya Ustazah gitu ya. Jadi nempelin tangan ke jendela aja tuh sebenarnya nggak boleh karena ya secara kasat mata jendelanya bersih gitu ya. Jadi memang harus dicari debunya. Tata cara tayamum udah pada tahu kan? Belum sih Ustazah, boleh nggak dijelasin? Oke. Boleh airnya saya pinggirin dulu ya. Ini cantik sih sebetulnya, tapi saya mau tayamuman. Pinggirin ya. Ibu, misalnya di sini ada debu, misalnya tembok rumah kita di bagian luar. Kalau bagian dalam kadang-kadang ada debunya juga sih yang jarang dibersihin. Kayak kaca mobil orang yang mobilnya jarang dicuci, yang sampai bisa ditulis aduh. Ini kalau ada abang-abang yang belum dicuci mobilnya, bang pinjam mobilnya, dan keceplak. Oke, baik. Ini ya. Ini misalnya apa permukaan yang ada debunya. Di parkiran, di teras semuanya ada debunya. Gitu ya. Kita ngeplok sebelah sini. Kalau misalnya ini di atas permukaan jalanan, di jalanan misalnya, kan kadang-kadang bercampur sama kerikil. Maka kita gini, tak kerikilnya biar pada berjatuhan. Kalau terlalu tebal, biar nggak cemong kita makainya, kita tiup. Kita kayak pantomim lagi. Kita menipiskan. Tekukan yang pertama ini kita pakai buat wajah. Wajah dulu ya. Wajah. Ini nanti membasuh yang bawah dagu yang bertulang. Karena dagu yang bertulang di bawahnya itu wajah. Kalau yang tidak bertulang itu leher ya. Artinya double C, berarti dua dong dagu. Tetap dagu yang pertama. Ya ada ininya. Saya ulang ya, begini. Kalau dari samping begini. Nih kan di sini ya. Set. Ini kan garis wajah di sini. Set. Gini. Ini udah dipakai buat wajah, kita buang. Kita tepok di area yang jangan yang tempat tadi, tempat yang berbeda. Karena tadi di sini, sekarang tadi di sini. Sama kayak tadi, tak, itu ya. Kalau misalnya udah tipis banget, nggak usah dibegini-beginiin. Kalau di tembok nih, di tembok ngapain begini-begini, kagak ada kerikil. Tiup aja langsung. Nah, mau yang tangan kanan dulu atau tangan kiri? Kita mengusap sunnahnya kanan dulu. Tapi kalau mau yang kiri dulu tetap sah. Tapi afdalnya tangan kanan dulu diusap. Kalau tangan kanan yang diusap berarti pakai tangan yang kiri. Nggak bisa pakai begini, nggak bisa. 4 jari ketemu 4 jari. Set. Nanti jari jempol ketemu jempol. Tuh. Begini lagi. Set. Habis itu, udah, itu doang. Gak usah pakai kumur-kumur, pakai debu. Gak usah. Terima kasih banyak Ustazah atas penjelasannya dan prakteknya langsung gitu ya. Langsung saja saya buka sesi tanya jawab. Mungkin 3 pertanyaan dari yang offline dan teman-teman yang online juga boleh dipersilakan untuk bertanya dengan fitur kolom chatnya. Mungkin dari, ya silakan. 1, 2, 3. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Saya Lolita dari DJKN. Izin tanya. Tadi ini pertanyaan pertama mungkin lebih ke hadas kecil karena tadi tertarik tentang kalau hadas kecil nggak wudu, belum wudu gitu, boleh bertilawah. Ini tilawahnya apa yang sudah kita hafalkan saja atau boleh kan sekarang nggak pakai mushaf nih, kita biasanya ngaji pakai aplikasi di handphone gitu. Itu apakah diperbolehkan juga seperti itu tanpa berwudu gitu ya. Kemudian yang kedua itu ini mungkin pertanyaan saya sebagai orang awam nih, tayamum tuh fikihnya seperti apa sih Ustazah? Kenapa? Kita kan soalnya berpikiran debu itu sebetulnya kotor gitu ya, tapi jadi kontradiktif gitu. Kenapa boleh kita bersuci dengan wudu, dengan debu gitu malahan gitu. Kalau saya sebagai awam ngelihatnya mungkin kayak tadi yang pakai debu dari sepatu seperti itu kan, kita habis jalan-jalan kemana-mana kita kan nggak tahu gitu ya. Itu boleh dijelaskan nggak Ustazah? Itu aja. Terima kasih. Baik. Alhamdulillah kita disuruh tayamum pakai debu loh, bukan pakai tepung gitu. Tepung bersin begitu. Gini, saya bahas yang pertama dulu. Kita tadi bertilawah tapi nggak punya wudhu. Itu kan boleh tilawah. Tilawah itu pekerjaan mulut, bukan pekerjaan tangan.
Kalau pekerjaan tangan itu megang. Pekerjaan mulut itu baca. Tilawah, melafadzkan Al-Quran. Orang tilawah, kenapa saya menghindari kata membaca Al-Quran? Karena kadang-kadang dalam bahasa Indonesia membaca itu jadi pekerjaannya mata. Saya lebih senang membahasakannya tilawah. Jadi qiraatul Quran atau tilawatul Quran itu tilawah. Kalau begini nih, tadi dulu lagi mau baca WhatsApp, mulutnya mingkem, matanya lihat. Jadi seakan-akan membaca Quran difahami dengan pekerjaan mata, padahal enggak. Tilawah itu adalah pekerjaan mulut. Yang disebut dengan tilawah adalah melafadzkan Al-Quran dengan lisannya, keluar suara dan diniatin buat ngaji. Itu namanya tilawah. Kalau pakai hati, misalnya nih, saya buka aplikasi Quran gitu ya di sini, pakai hati. Ini namanya bukan tilawah, Bu. Ini namanya membatin. Dan kalau saya menggerakkan mulut saya tanpa bersuara, itu juga bukan tilawah. Itu namanya qomat kamit. Maka tilawah itu harus bersuara, walau minimal kedengaran sama kuping kita sendiri. Jadi kalau kita hataman di bulan Ramadan, jangan gini doang. Makharijul hurufnya nggak terdengar, panjang pendeknya nggak terdengar, itu namanya qomat kamit. Jadi harus bersuara. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu namanya tilawah. Jadi kalau qomat kamit doang atau dalam hati itu nggak disebut sebagai tilawah yang pahalanya per hurufnya 10 kebaikan, itu nggak dapat. Di tilawah itu harus bunyi, mengeluarkan suara Al-Quran dengan panjang pendek dan makharijul huruf yang benar. Nah, itulah yang terlarang buat orang yang haid. Nah, tapi kalau misalnya orang yang berhadas kecil doang, dia nggak haid, tapi dia nggak punya wudhu, dia melafadzkan tilawah tidak terlarang, asalkan nggak megang mushaf. Pertanyaannya adalah, apa definisi dari mushaf itu? Apakah Quran digital termasuk mushaf yang kita tidak boleh men-swipe-nya? Swipe apa bahasa Indonesia? Geser mah, gini geser ya. Nggak ada bahasa Indonesianya dah. Gitu kan? Gitu. Nah itu, swipe aja lah Bu, udah swipe. Apakah artinya kita tidak bisa men-swipe kalau kita lagi nggak punya wudhu? Gini Bu, kita definisikan mushaf dulu. Mushaf itu definisinya adalah kullu ma kutiba fihi aw alaihi al-Quran. Segala sesuatu yang di atasnya atau di dalamnya tertulis Al-Quran. Al-Quran itu kan diwahyukan pada Nabi dalam bentuk suara. Ketika Al-Quran dalam bentuk suara itu ditulis menjadi tulisan, itu namanya mushaf. Nah, jadi kalau misalnya di kertas ini, mohon maaf, misalnya di kertas ini, saya tulis surat Al-Fatihah 7 ayat, ini jadi mushaf. Saya nggak boleh bawa ini kalau saya lagi haid. Gitu ya. Nah, tapi kalau cuman saya nggak diniatin sebagai mushaf, cuman dikit, itu nanti jadi ma'fu kan, karena terlalu sedikit. Tapi kalau misalnya ini ada Al-Fatihahnya, ada kulhunya, segini-segini gitu kan, itu jadi mushaf. Kemudian mushaf itu tidak harus satu bundel 30 ayat. Di masa Nabi mushaf itu dalam bentuk lembaran-lembaran, tapi bukan kertas kayak gini. Karena kertas di Cina belum nyampe Arab di masa itu, kan itu bukan di Cina Bu Sailun yang ketemu kertas. Tapi belum sampai ke Arab. Di Arab itu media tulis yang tersedia apa? Kulit hewan yang dikeringkan, pelepah-pelepah, kemudian batu-batu yang dipipihkan, itu mushafnya. Begitu turun ayat Al-Quran 2-3 ayat, ditulis, disimpan di rumahnya Hafsah, disimpan di rumahnya Zaid bin Sabit, di rumahnya siapa, di rumahnya siapa. Itu masih berceceran, tapi tetap disebut mushaf namanya. Gitu ya. Nah baru jadi 30 juz itu nanti di masanya Utsman bin Affan. Baru 30 juz itu terbundelkan jadi satu. Nah intinya mushaf itu hard file. Benda yang udah di print. Itu ya. Kalau misalnya dalam bentuk soft file seperti Quran digital, ini belum disebut sebagai mushaf. Dia dianggap sebagai pantulan cahaya dari mushaf. Buktinya apa? Di atas handphone kita ini nggak ada tulisan huruf hijaiyah. Nggak ada, Bu. Coba Ibu giniin. Mulus dia. Nggak ada gerenjel-gerenjel gitu, nggak ada. Kalau dibongkar handphone ini, nggak berceceran keluar tiba-tiba ada huruf berceceran. Itu nggak ada.
Maka dia pantulan, termasuk misalnya di proyektor di sini, anggaplah di laptop lagi mau buka surat Al-Baqarah, terus ditembakkan ke sini, lalu saya pegang dalam keadaan haid, itu bukan mushaf, itu pantulan cahayanya saja. Jadi kalau misalnya kita lagi nggak punya wudhu, kita buka Quran digital, kita swipe, kita baca, tilawah, itu boleh. Dengan catatan tidak dalam berhadas besar. Kalau dalam kondisi berhadas besar, boleh swipe-nya, tapi mulutnya nggak boleh bunyi. Gitu. Karena kalau hadas besar, megangnya nggak boleh. Itu ya, megang mushaf nggak boleh, mulut juga nggak boleh tilawah. Jadi bedakan antara hadas kecil sama hadas besar. Hadas kecil boleh tilawah, hadas besar tidak boleh tilawah. Dan persamaan keduanya tidak boleh megang. Kira-kira seperti itu. Nah, kenapa sih kalau kita berwudu itu pakai sesuatu yang kotor? Bu, debu itu nggak kotor. Debu itu tidak kotor. Yang menganggap kotor adalah kepala kita. Itu ya. Jadi debu itu sebetulnya suci dan bersih kok. Kecuali ada kontaminasi najisnya. Gitu. Jadi kalau ada orang, saya nggak mau tayamum karena saya takut debu. Ya sama aja kita bilang, saya nggak mau wudhu, takut basah. Ya wudhu pasti basah. Tayamum pasti kena debu, gitu. Dan debu pun jangan sampai belepotan. Debu yang tipis itu tidak akan mengganggu apapun di wajah kita, tidak akan mengganggu apapun di tangan kita. Kalaupun khawatir nanti takut jerawatan, habis tayamum langsung pakai micellar water aja, Bu. Itu ya. Takut nanti ada partikel-partikel apa segala macam. Hikmahnya adalah di masa Nabi yang paling available adalah debu. Coba bayangin kalau kata Nabi harus pakai tepung gitu ya. Ya kalau kata orang dulu mah tepung buat makan mending daripada buat tayamum. Tayamum adalah hal yang paling available, paling affordable. Tersedia dimanapun tanpa harus keluar duit. Itu hikmahnya. Apalagi para musafir. Musafir di masa Nabi itu berperjalanan lewati lembah, mendaki gunung, lewati lembah. Baru satu ya? Masih ada waktu? Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hamidah dari DJPR, Bu. Sebenarnya ada dua pertanyaan saya. Pertama itu masih menyangkut terkait dengan tadi yang tilawah, Bu. Cuman dalam hal ini kasusnya berbeda. Ini, misalnya kita sebelum tidur ya, dalam bulan junub. Kemudian karena sebelum terbiasa untuk membaca doa beberapa ayat Al-Quran, misalnya itu ayat kursi, kemudian 3 surat Qul gitu, itu apakah diperbolehkan, Bu? Yang pertama. Kemudian kedua adalah terkait dengan bersalam kepada ahli kubur, Bu. Itu saya kan kalau kemana gitu mesti melihatin kuburan ya. Itu saya selalu mengucapkan salam itu tapi dalam hati gitu. Nah, apakah diperbolehkan atau harus secara diucapkan gitu, Bu? Oh, yang salam ke ahli kubur? Ya, betul. Ahli kuburnya kagak bisa baca batin kita, Bu. Isi kepala kita juga dia kagak bisa lihat. Tapi dia bisa dengar. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Dengar dia. Kalau kita dalam hati. Kata ahli kubur, lu salam apa kagak sih? Gitu. Dia gak bisa baca. Yang bisa membaca hati dan pikiran kita Allah saja. Makanya kata Jalaluddin Ar-Rumi, kullun nasi yasma'una sauti wa anta tasma'u qalbi. Semua manusia itu mendengar hanya suaraku ya Allah. Hanya engkau yang bisa mendengar apa yang ada di hati dan pikiranku. Itu Bu ya. Dia tahu maunya saya apa gitu. Lain sih Bu ya. Nah jadi kalau kita salam itu tetap pakai lisan. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Pelan aja Bu, kagak usah pakai mikrofon. Assalamualaikum. Itu usah. Nah, yang tadi gini Bu, yang terlarang itu tilawah bagi orang berhadas besar adalah ketika dia tilawah itu artinya niatnya ngaji. Tadarusan yang meniatkan per hurufnya dapat 10 kebaikan. Tapi kalau diniatkan bukan untuk itu nanti nggak jadi tilawah namanya. Itu nanti jadinya zikir. Dan zikir itu bisa
Misal, ibu lagi jadi MC atau jadi pembicara disuruh nutup kajian pakai doa dalam keadaan haid. Boleh nggak ngutip bacaan doa dari Al-Quran? Bisa. Bisa. Rabbana hablana min azwajina. Itu Quran. Rabbana atina fid dunya. Quran. Rabbi habli minas solihin. Quran. Apa itu dianggap tilawah? Enggak. Dia lagi zikir. Kalau misalnya saya lagi bangun tidur, mau ke kamar mandi, kebelet banget gitu kan. Misalnya di kos-kosan yang kamar mandinya di luar, bukan di dalam. Ada kan kos-kosan kamar mandinya di luar. Ada juga yang di dalam kamarnya di luar gitu. Enggak. Ini antara kamar sama kamar mandi, misalnya kamar tidur di atas, kamar mandi di bawah nih. Tengah malam. Pipis. Dia mau buka kamar gitu ya. Gara-gara ada kasus di kamar yang enggak jauh, ada kasus orang bunuh diri gitu ya. Jadi pokoknya menakutkan lah vibes-nya gitu. Mau buka kamar mandi, dia mau ke bawah. Itu dia nggak bisa melangkahkan kakinya kecuali kalau dia baca ayat kursi. Hanya baca ayat kursi. Nah, apakah dia dalam keadaan haid boleh baca ayat kursi? Ya karena dia niatnya nggak tilawah. Dia niatnya zikir lihisnin nafsi, untuk penjagaan diri. Termasuk orang yang suka tidur, nggak bisa tidur dengan nyenyak dan lelap kalau tidak didahului dengan baca triyokul. Al-Alaq, Anas, lalu dia baca. Kalau nggak baca itu suka ada mimpi buruk, nightmare gitu. Akhirnya dia bacanya Qul A'u, kemudian Anas, Al-Asr atau Al-Ikhlas gitu kan. Habis itu baru dia bisa tidur nyenyak. Nah itu jadinya bukan tilawah, itu jadinya zikir. Jadi membaca ayat Al-Quran yang tidak diniatkan untuk ngaji dan tilawah, itu namanya zikir. Tapi kalau misalnya kejar setoran, odoj, one day one juice, khataman Ramadanan, nah itu semuanya jadi tilawah. Yang menjadi core-nya nanti perbedaan di antara para ulama, ini tilawah apa bukan, adalah ketika belajar atau mengajar Al-Quran. Itu nanti core-nya di situ ada yang mengatakan ini nggak boleh, ini mah tilawah. Oh tergantung cara belajarnya gimana. Kalau mengeja. Tapi kalau misalnya ustazahnya nih lagi haid, terus murid-murid ikutin bu guru, bismillahirrahmanirrahim, jadi tilawah gitu, versi Syafi'i itu jadi tilawah. Tapi kalau misalnya murid-murid baca, nih gurunya lagi haid misalnya, murid-murid baca, yang salahnya doang yang ditegur, itu nggak jadi tilawah, karena sepotong-sepotong. Fa'ija parok tepang sop, fa'idha, ulang, fa'idha farogta fansab, enggak jadi tilawah. Kenapa? Sepotong-sepotong. Tapi kalau di Syafi'i seayat penuh itu jadi tilawah nanti. Tapi kalau versi Maliki, apapun mau sepotong-sepotong, mau seayat sesurat, bahkan kalau tidak diniatkan untuk tilawah, maka dia jadi zikir atau pembelajaran. Itu ya. Nanti bedanya di situ, Bu. Untuk mendefinisikan ini tilawah atau tidak. Intinya tilawah terlarang. Itu ya, kira-kira seperti itu. Itu sama kubur udah Bu ya? Oke, selesai. Oke. Ada lagi? Untuk selanjutnya dari online Ustazah, Mbak Fia, silahkan Mbak Fia bisa dibuka mic dan kameranya dan dipersilahkan untuk bertanya. Atau mau saya bacakan saja Mbak? Pertanyaan saya pernah mendengar bahwa tayamum hanya berlaku untuk 1 kali sholat. Apakah benar Ustazah? Kemudian jika jumhur ulama menyatakan bahwa boleh lebih dari 1 kali sholat, apakah tayamum diperbolehkan untuk menjamak sholat? Lalu pertanyaan kedua, saat tadabur alam, misalnya mendaki gunung, air yang ada biasanya terbatas tapi masih bisa digunakan untuk berwudu. Dalam hal ini menggunakan air secukupnya untuk membasuh anggota yang wajib dibasahi saat berwudu. Pertanyaan saya, lebih diutamakan mana Ustazah, tayamum atau berwudu dengan membasuh anggota tubuh yang wajib dibasuh saja? Oke, saya jawab yang kedua dulu. Mana lebih afdol, berwudu yang wajib-wajibnya aja atau tayamum aja? Ya mending wudu. Sewajib-wajibnya doang wudu, yang dibasuhi 4, tayamum cuma 2. Ini Bu, kalau masih bisa berwudu, maka tayamum coret. Gitu ya. Air available tapi airnya terbatas. Tapi saya punya air mentah nih, nadah hujan.
cuman satu begini doang, nah itu bisa dipakai untuk berwudu. Berwudu anggota yang wajib aja. Yang wajib aja apa tadi di Al-Maidah ayat 6? Pertama kan niat nggak perlu air. Niat, itu ya. Yang kedua membasuh wajah. Kemudian membasuh tangan sampai siku, mengusap sebagian kepala, membasuh kaki sampai mata kaki, selesai. Nggak usah kumur, nggak usah 3 kalikan basuhan. Wajahnya 1 kali rata cukup, tangan 1 kali rata cukup, rambut basuh sejari 2 jari, cek selesai. Kaki sampai mata kaki sekali udah cukup. Masalahnya kita orang Indonesia, coba mindset kita Bu, dipikirin gimana caranya biar aja. Jadi selagi masih bisa untuk berwudu, maka tayamum skip. Pertanyaan yang sebelumnya beliau katakan, katanya tayamum buat 1 kali sholat fardu ya? Iya betul. Asalnya memang tayamum itu untuk 1 sholat fardu, namun bisa bebas untuk banyak sholat sunnah. Jadi kalau misalnya ada orang, dia misalnya sakit kulit, ya campak atau apapun yang tidak bisa kena air, maka dia bertayamum, kemudian datang ke masjid, sholat sunnah tahiyatul masjid, qobliyah isya, sholat isya, ba'diyah isya, taraweh, witir, hanya dengan 1 tayamum. Kenapa? Karena sholat sebanyak itu yang wajib cuma sholat isya doang, sisanya sunnah semua. Itu ya. Nah masalahnya sekarang kalau menjamak sholat, di Syafi'i tetap tayamum 1 sholat. Sehingga kalau jamak dia tayamum lagi untuk sholat yang kedua. Tak, set, zuhur. Set, asar. Enteng Bu tayamum mah. Kan tinggal begini, gini doang. Itu ya, enteng banget itu. Ya udah, gitu kan. Nah jadi di Syafi'i memang 1 tayamum untuk 1 sholat fardu. Jadi kalau di jamak, zuhur, habis itu tayamum lagi, asar. Gitu ya. Di mazhab yang lain bisa jadi 1 tayamum bisa untuk 2 sholat yang di jamak. Namun di Syafi'i tetap 1 sholat fardu, 1 tayamum. Baik, berkejawab ya. Baik, silakan. Assalamualaikum Ustazah, izin mau bertanya. Apakah haram makan atau minum setelah berhubungan suami istri tanpa berwudu terlebih dahulu? Haram sih enggak, makruh aja. Ada orang habis berhubungan suami istri, habis sholat subuh. Tiba-tiba dia ke pasar belanja Bu. Belanja sarapan, belanja sayur. Kata orang pasar kayak ada aroma-aroma yang gimana gitu ya. Nah itu apakah berdosa? Berdosa sih enggak, cuman makruh aja. Dia belanja di situ, habis itu sarapan, habis itu pulang, cuci piring, nyapu, ngepel, ngantar anak sekolah gitu ya. Begitu menjelang zuhur dia baru mandi karena mau sholat zuhur. Apakah dia dosa? Jawabannya enggak dosa, tapi makruh. Makan dan minum makruh, itu ya. Tapi kalau dia mau melakukan mandi dulu sebelum melakukan aktivitas apapun termasuk makan dan minum, itu tentu lebih afdol. Baik. Selanjutnya Ustazah dari online, bagaimana dengan mandi janabah menggunakan air yang kurang dari 2 kulah karena nggak ada shower, bak mandi juga nggak ada, khawatir airnya menjadi mustakmal. Enggak. Tahu air mustakmal nggak? Air mustakmal itu adalah air yang ditadah setelah penyucian yang pertama. Contohnya, saya berwudu pakai air ini. Saya berwudu ya. Nggak apa-apa, hujannya nggak akan masuk sini. Jadi saya misalnya nih, nggak pakai ini nggak apa-apa ya. Nggak dengar ya? Ya udah, gini. Saya tuangkan ke tangan saya, sini. Terus habis itu di bawahnya tuh ada ember. Terus saya basuh, nah jatuhkan ke situ, itu namanya mustakmal. Terus saya pakai lagi buat membasuh tangan saya, itu nggak bisa. Itu namanya mustakmal. Oke? Nah, misalnya saya tuang. Saya membasuh yang pertama. Itu mustakmal. Saya pisahin. Saya ambil ember yang baru. Basuhan yang kedua, itu bukan air mustakmal lagi dan bisa dipakai untuk yang ketiga. Jadi masuk mustakmal hanya di pencucian yang wajib dan penyucian yang wajib adalah basuhan yang pertama saja. Basuhan kedua dan ketiga itu basuhan yang sunnah dan bisa ditadah lagi untuk dipakai di penyucian yang berikutnya. Itu ya, mustakmal hanya yang di pertama. Begitu cucian yang kedua saya tampung lagi kan.
Pembasuhan yang kedua saya tampung, pembasuhan yang ketiga saya tampung. Lalu saya basuh tangan saya. Nah, habis tangan saya ini kan pembasuhan pertama buat tangan. Ini jangan ditampung, ini mustakmal. Nah, di basuhan yang kedua ditampung buat basuhan yang kiri. Bisa. Itu ya. Jadi mustakmal itu seperti itu. Bagaimana kalau misalnya saya airnya 1 ember gini segini, terus saya menciduk yang pertama, jatuh lagi ke situ kan? Berarti air yang tadi ini bukan mustakmal. Bekas basuhan saya yang masuk ke situ yang mustakmal. Pertanyaannya, air yang tadi belum saya pakai, kejatuhan air mustakmal dari wajah saya, apakah membuat 1 ember mustakmal semua? Tidak. Kecuali kalau sampai satu ember itu sekira-kiranya. Kalau basuhan yang pertama itu kira-kira berwarna bercampur sama bedak saya misalnya, kira-kira air seember itu bakalan berubah semua atau tidak? Coba dikira-kira. Bakalan berubah nggak? Jadi kayak setitik nila mengubah susu sebelanga nggak? Enggak. Bukan nila dia. Itu ya, nggak akan. Tapi kalau airnya dikit, kalau bisa pencucian pertama jangan masukin lagi ke situ. Pencucian pertama di wajah, jangan ditampung. Pencucian kedua silahkan kalau ditampung, pencucian ketiga ditampung, bukan mustakmal. Begitu cuci yang tangan yang pertama jangan ditampung, cucian kedua ditampung, nggak apa-apa. Gitu ya. Itulah yang disebut dengan air mustakmal yang tidak diperbolehkan untuk digunakan. Bukan semuanya jadi ternoda, semua sisa air jadi ternoda semua gara-gara kejatuhan air mustakmal. Enggak seperti itu konsepnya. Jadi kalau misalnya air digunakan untuk berwudu tidak harus 2 kulah. Air digunakan untuk mandi tidak harus air 2 kulah. Yang penting cara menggunakannya jangan di basuhan pertama ditadah dan bercampur dengan air yang tersisa yang belum dipakai. Kira-kira seperti itu. Ini segini pun bisa dipakai untuk berwudu teman-teman. Jamaah sekalian. Tapi jangan ditampung di basuhan pertamanya. Baik. Baik Ustazah, ini pertanyaan dari online lagi. Dari Mbak FR Visa. Apakah ada perbedaan mandi janabah karena haid dan mandi janabah setelah berhubungan badan tidak harus membasahi seluruh kepala, tapi semampunya saja? Yang membedakan mandi janabah dari junub ataupun dari haid, dari berhubungan badan ataupun dari haid itu hanya dari niatnya saja. Ya Allah, saya mau mandi janabah dari haid ya. Kita harus spesifik mau mandi dari apa nih? Ya dari haid lah, kan saya baru kelar haid gitu kan. Jadi kita spesifik, ya Allah saya niat mandi janabah dari haid. Ya Allah saya niat mandi janabah dari melahirkan. Ya Allah dari nifas. Kalau misalnya kita mengalami banyak tadi kan, apakah disebutin satu-satu? Ya Allah saya mau mandi junub dari waktu itu berhubungan badan, terus keluar air mani, terus melahirkan, terus nifas. Disebutin satu-satu oke, tapi ada di pikiran kita aja itu udah ditangkap sama malaikat. Ya Allah saya niat mandi hadas besar dari semua penyebab hadas besar yang pernah saya lalui. Itu ya. Every and each. In each and every hadas besar. Silakan. Dan persamaannya adalah caranya semuanya sama. Harus basah semuanya. Seluruh kulit dan rambut. Kalau tadi beliau nanya, katanya kalau dari berhubungan badan semampunya saja. Mampu kok. Cuman gini, pernah Ummu Salamah nanya sama Nabi. Ya Rasul, saya itu adalah perempuan yang suka mengepang rambut. Rambutnya Ummu Salamah konon itu tebal dan suka dikepang. Orang-orang dulu itu rambutnya panjang-panjang. Dan banyak orang Arab gitu kan. Nah, ketika beliau jadi pengantin baru sama Nabi, kan sering harus mandi tuh. Tuh ya, namanya juga pengantin baru, tuh ya, pagi siang sore malam kali. Nah kalau saya memang dikit-dikit mandi, buka kepangan, habis mandi ngepang lagi, berhubungan badan lagi, buka kepangan lagi. Apakah saya harus membuka kepangan saya terus ya Rasul? Kata Nabi, nggak perlu, basuh saja kepala dan rambutmu itu 3 kali. 1, cek-cek digini-giniin. 2, kenain lagi rambutnya gitu ya. 3, digini-giniin, kena lagi rambutnya, udah silakan aja. Jadi tidak harus membuka kepangan, dibasuh aja sampai 3 kali, yang dengan asumsi kita membasuh 3 kali udah masuklah ke seluruh helai-helai rambut yang dikepang tersebut. Cuman kalau dalam akal kita nih,
mandi nggak dibuka kepangan, apa nggak bau ya? Ya terserah sih. Tapi kalau secara hukumnya dibasuh 3 kali. 3 kali itu bukan cuma begini doang. Ya semuanya dialirin tuh ke bawah, nanti airnya masuk ke kepangan. Diguyur lagi yang kedua, diguyur lagi yang ketiga 3 kali. Kira-kira seperti itu. Tapi tetap harus membasahi seluruh permukaan kulit dan rambut atau bulu di atasnya. Baik, ada lagi? Siap. Ada lagi mungkin satu pertanyaan terakhir dari offline atau teman-teman online? Oh, ya. Silakan. Siapa? Oh, enggak. Oke, sebenarnya saya ada pertanyaan Ustazah nih, persoalan tiap bulan gitu ya. Ini terkait juga sebenarnya ke hukum darah gitu ya. Saya tuh bingung gitu, sebenarnya selesai menstruasi tuh indikatornya apa Ustazah? Karena saya sering mandi, keluar lagi, mandi lagi, jadi sering banget mandi gitu Ustazah. Ada tips nggak biar mandinya sekali aja gitu? Lama-lama jadi ikan duyung ya. Ini kalau bicara haid butuh satu sesi tersendiri. Seperti apa haid, bagaimana cara membedakan haid dan istihadah itu nanti ada sendiri. Tapi kita fokusnya pada apa indikasi suci dari haid. Salah satu indikasi dari suci itu adalah keluarnya al-qassa al-bayda. Jadi ceritanya ada seorang sahabiah. Sahabiah itu apa sih, Bu? Sahabat perempuan. Sahabat apa? Yang bertemu Nabi. Gimana? Sahabat Nabi itu maksudnya bestinya Nabi gitu. Sahabat itu adalah seorang laki-laki, kalau perempuan sahabiah, pernah bertemu Nabi dalam keadaan Islam dan mati dalam keadaan Islam. Raja Najasyi itu hidup di masa Nabi tapi tinggalnya di Ethiopia. Tidak pernah bertemu langsung dengan Nabi, maka namanya bukan sahabat. Pernah ketemu sama Nabi Abu Jahal kan, tapi bertemunya tidak dalam keadaan Islam, makanya bukan sahabat namanya. Nah, ini ada seorang sahabiah. Bertemu Aisyah radhiyallahu anha, berarti Aisyah juga sahabiah gitu ya. Bertemu dengan Aisyah membawa kapas berwarna kekuningan. Kemudian dia bertanya, wahai Aisyah, ini saya apakah udah boleh mandi karena udah nggak merah, udah nggak coklat, udah nggak hitam, udah tinggal kuning gini doang. Mas, apakah saya udah bisa mandi untuk segera bisa sholat? Jawaban Sayyidah Aisyah apa? La ta'jalan hatta tarayna al-qassa al-bayda. Jangan buru-buru mandi sampai kamu mendapati petanda suci. Tanda suci adalah al-qassa al-bayda. Al-qassa al-bayda itu maknanya ada 2. Makna yang pertama adalah qassa al-bayda adalah keluarnya keputihan. Jadi kalau misalnya di penghujung haid kita mendapati ada keputihan, yang keputihan itu biasa kita lihat di luar jadwal haid, keluar keputihan lah, itu berarti tandanya udah suci. Maksud dari al-qassa al-bayda yang kedua adalah tidak keluar keputihan, tapi kapas dan tisunya sudah benar-benar putih saat dicek. Maka ngecek suci itu jangan dari pembalut aja. Karena bisa jadi darah masih keluar, saking sedikitnya dia tidak sampai merembet ke pembalut. Jadi caranya adalah jongkok di kloset. Kalau klosetnya duduk ya jangan berdiri, jangan jongkok di kloset, Bu. Nggak boleh katanya ya. Ya udah, pokoknya duduk atau jongkok di kloset, ambil tisu atau kapas yang dibasah, ditempelin ke pintu vaginya, dicolek. Kalau masih ada bercak, belum bisa mandi. Bercaknya coklat, bercaknya kuning, bercaknya keruh, bercaknya hitam, merah, itu berarti masih keluar darah walaupun masih sedikit. Tapi begitu kita colek ternyata tisu dan kapasnya sudah benar-benar putih, itu adalah indikator dari masa suci. Maka silakan mandi. Habis mandi kita sholat, kita tilawah, kita puasa. Kalau ternyata dia keluar lagi, ya udahlah. Berarti kita diprank sama badan sendiri. Begitu keluar lagi ya memang ya haidnya belum kelar. Ternyata nih macet dia. Macet. Berarti enggak lancar kali peredaran darahnya. Ya udah stop lagi. Begitu suci lagi, tanda suci datang lagi. Udah kali ini mandi, sholat ya udah. Yang paling enggak enak adalah udah 7 hari, udah enggak keluar, dicek, udah enggak ada darah, udah bersih banget tisunya. Sholatlah kita, berpuasalah kita di bulan Ramadan. Hari ke-8, 9, dan 10 kita puasa,
Hari ke-11 dia datang lagi. Hari 12 masih. Hari ke-13 benar-benar berhenti dan betul-betul berhentinya di hari ke-13. Kita mandi lagi dong di hari ke-13, berarti mandi yang sesungguhnya adalah di hari ke-13 tersebut. Pertanyaannya adalah puasa yang kita lakukan di 8, 9, dan 10 itu apakah sah atau wajib diqadha? Sah. Berarti qadhanya 13 hari atau 13 kurang 3? Berarti 10 aja. 7 tambah 11, 12, 13 ya? Emang iya? Enggak. Enggak lagi. Enggak Bu, qadha semuanya 13 hari. Diqadha Bu semuanya 13 hari. Kenapa? Karena pada hitungan hak kita 13 hari di situ. Adapun 11, 12, dan 13, tadi berhentinya hari 8, 9, dan 10, itu ternyata macet doang. Istilahnya adalah naqo. Naqo itu adalah macetnya darah di tengah-tengah fase haid. Yang kita pikir udah suci ternyata belum. Gitu. Jadi semua ibadah di hari-hari tersebut tidak dosa dilakukan karena kita meyakini suci, tapi walaupun nggak dosa, tapi dianggap tidak sah. Ya Bu ya, tidak dosa tapi nggak sah. Jadi tetap harus diqadha, jadi diqadhanya tetap 13 hari. Sia-sia enggak? Enggak. Berpahala enggak? Insya Allah udah gak usah mikirin pahala. Pahala biar dipikirin sama malaikat Bu. Kita mikirin ini wajib diqadha apa enggak gitu aja. Wajib diqadha itu berarti 13 hari. Karena yang dilakukan di 8, 9, dan 10 itu dalam masa hitungan haid. Itu ya. Oke. Terima kasih banyak Ustazah, dan telah berakhirnya sesi Q&A ini juga berakhir kajian kita hari Ustazah, karena akan ada door prize dari teman-teman panitia. Bagus semua lah. 3 penanya pertama aja udah. 3 penanya pertama berarti ya. Oke, nanti bisa menghubungi Mbak Ika yang di belakang untuk ngambil door prize-nya. Tadi juga yang datang pertama dan penanya lainnya akan ada coklat gitu ya. Oke, lanjut. Kita berdoa dulu ya sebelum ditutup. Oh ya, evaluasi teman-teman sebelum selesai nanti akan ada QR code ditampilkan sama teman-teman panitia. Mohon diisi. Untuk teman-teman yang offline juga bisa mengisi secara manual di depan